Selamat siang, Pak. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai kemudian sistem irigasi bawah tanah dengan metode soil moisture. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Alera Mayang Sandra dengan NIM 166-25185. Nama saya Nendurani Sitompul dengan NIM 166-25395. Saya Muhammad Firdaus Khairullah dengan NIM 166-25255. Saya Ramzi Farah Mahmuda dengan NIM 166-25325. Saya Albertus Ferdinand Eva dengan NIM 166-25045. Saya Dennis Effendi dengan NIM 166-25115. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah proyek kami. Tanah dipengaruhi kelembaban untuk menentukan kesuburannya. Untuk menjaga kelembaban secara efisien digunakannya irigasi bawah tanah yang menyalurkan air langsung ke akar sehingga mengurangi kehilangan air. Sistem ini bekerja optimal kalau volume diatur sesuai kebutuhan tanaman. Pengaturan dilakukan lewat sensor kelembaban tanah dan penginderaan jauh sehingga penggunaan air lebih hemat, lingkungan lebih terjaga, dan pertanian lebih berkelanjutan. Pada proyek 1 kemarin, kami membuat simulasi irigasi otomatis dengan input kelembaban secara acak untuk menentukan kebutuhan air harian tiap tanaman dan mereka total volume bulanan ke file Excel berupa dengan jenis tanaman klasifikasinya saja. Namun pada proyek kedua, kami menambahkan variabel lebih kompleks seperti cuaca musiman, kadar air tanah, mold density, dan kedalaman akar, serta fokus pada sampel tanaman di dataran tinggi dan dataran rendah. Setelah itu ada deskripsi simulasi kerja. Yang pertama pengaturan awal, yang kedua data tanaman, yang ketiga simulasi harian, yang keempat ada keputusan irigasi, yang kelima pencatatan harian, yang keenam rekap bulanan, yang ketujuh ada output akhir. Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengelola sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan dengan memanfaatkan data kelembapan tanah yang akurat. Selanjutnya untuk dekomposisi persoalan, program simulasi irigasi bawah tanah ini dibuat untuk menentukan kebutuhan air harian dan bulanan berdasarkan interaksi antara tanaman, jenis tanah, cuaca, dan luas lahan. Yang pertama pada inisialisasi data dan variabel. Tahap inisialisasi berfungsi sebagai persiapan awal sebelum simulasi berjalan. Identifikasi data dan variabel bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah input awal program. Pada input program ini terdapat beberapa hal yang program minta untuk kami masukkan, seperti pemilihan jenis dataran, pengisian luas lahan dalam satuan meter persegi, penentuan bulan mulai simulasi, penentuan jumlah bulan yang akan disimulasikan, pemilihan jenis tanah sesuai lokasi, dan pengisian jumlah populasi untuk tiap jenis tanamannya. Kemudian yang ketiga ada pembangkitan data cuaca harian. Di sini menghasilkan 4 parameter cuaca secara acak, yaitu suhu, hujan, radiasi, dan angin, berdasarkan musim bulan tertentu, seperti musim hujan atau musim kemarau. Yang keempat perhitungan kandungan air tanah. Pertama kita harus menghitung evapotranspirasi referensi. Setelah itu kita harus menghitung perubahan kandungan air. Setelah itu kita dapat mencari pembaruan kandungan air harian dengan yang setelah itu pembatasan nilai kandungan air di antara 5% sampai 100%. Yang kelima penentuan kebutuhan irigasi. Pertama evaluasi kondisi tanah. Jika kandungan air lebih kecil daripada kandungan air batas bawah, maka bisa disimpulkan bahwa tanah kering sehingga membutuhkan irigasi. Setelah itu, perhitungan volume air per meter persegi. Untuk volume air per meter persegi tidak boleh lebih dari 10, karena batas volume air yang boleh diberikan kepada air hanyalah 10 liter. Setelah itu, yang keenam, perhitungan ringkasan bulanan. Pertama-tama kita cari dulu rata-rata volume irigasi harian per lahan. Setelah itu, kita cari rata-rata volume irigasi per tanaman. Setelah itu, kita cari rata-rata volume irigasi per meter persegi. Setelah itu, kita cari hari kering dalam sebulan. Setelah itu yang ketujuh, output akhir, menampilkan tabel ringkasan bulanan dan detail harian untuk setiap tanaman, menyimpan seluruh hasil simulasi ke file Excel dengan layout yang telah diformat otomatis. Selanjutnya pada pengenalan pola, yaitu terdapat input data jenis dataran baik rendah maupun tinggi, luas lahan, bulan mulai simulasi, jumlah bulan simulasi, jenis tanah, populasi setiap jenis tanaman. Lalu yang kedua terdapat pengelompokan data berupa karakteristik tanaman dataran rendah, tanaman dataran tinggi, karakteristik tanah seperti batas kadar air, berat jenis tanah, faktor koreksi tanah. Yang ketiga terdapat perhitungan data berupa menghasilkan data cuaca harian, misalnya radiasi, suhu, kelembapan, dan curah hujan. Menghitung evapotranspirasi harian dengan memperbarui kadar air tanah setiap hari. Menghitung kebutuhan air irigasi per meter persegi per tanaman, lalu total keseluruhan lahan menyimpan hasil ke dalam ringkasan bulanan tersebut. Yang keempat, terdapat perbandingan data, yaitu menentukan status tanah kering. Apabila kering kurang dari 30%, ideal yaitu 30-85%, dan apabila jenuh lebih dari 85%. Untuk output data kami, yaitu berupa program menampilkan hasil dalam bentuk tabel yang berisi volume air rata-rata setiap tanaman, volume air per tanaman, kebutuhan air per meter persegi, total kebutuhan air per bulan, jumlah hari kering per tanaman per bulan, ringkasan kondisi irigasi selama masa simulasi. Abstraksi data pada program simulasi irigasi bawah tanah menyederhanakan berbagai variabel yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Program menggabungkan data karakteristik tanaman, parameter jenis tanah, serta informasi luas, lahan, dan populasi tanaman. Data cuaca harian seperti suhu, hujan, radiasi, dan angin diproses untuk memperbarui kandungan air tanah setiap hari. Dengan mengolah seluruh data tersebut, program dapat menghitung volume air yang diperlukan agar kelembapan tanah kembali berada pada kondisi ideal. Pada program kami terdapat pula pemanfaatan sequence yang memastikan semua langkah berjalan berurutan, mulai dari input, data, simulasi cuaca, perhitungan kadar air, tanah, penentuan volume irigasi, hingga output tabel. Urutan ini menjaga alur simulasi tetap logis dan akurat. Contoh potongan kode terdapat di sini.
Lalu, pada konsep selection dipakai untuk mengambil keputusan terutama menentukan kapan irigasi dibuka. Jika kadar air di bawah batas tanah, sistem memberi status butuh irigasi dan menghitung volumenya. Percabangan ini membuat simulasi menyesuaikan kondisi tanah dan cuaca. Pada potongan kode terdapat Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai repetition dan array. Konsep repetition digunakan untuk menghitung kondisi tanah dan cuaca setiap hari dan bulannya. Konsep repetition menggunakan loop yang menjalankan simulasi harian, memperbarui kadar air, dan menghitung kebutuhan irigasi pada tiap tanaman secara otomatis tanpa instruksi berulang. Contoh penerapan kode ini dapat dilihat di atas. Selanjutnya array. Array dipakai untuk menyimpan banyak data sekaligus. Dictionary menyimpan data tanaman dan jenis tanah, sedangkan list menampung ringkasan hasil tiap bulan. Dengan array, perhitungan dan penyajian tabel jadi lebih mudah, rapi, dan efisien. Kodenya dapat dilihat di atas berikut. Selanjutnya pada flowchart, pertama kita mulai, kemudian kita input untuk jenis dataran. Di sini ada dataran tinggi dan juga dataran rendah. Setelah itu kita input jenis tanah. Untuk dataran rendah, kita ada jenis tanah lempung berpasir dan juga aluvial. Sedangkan untuk dataran tinggi ada andosol dan latosol. Setelah itu kita input jumlah bulan yang ingin diproses. Kemudian kita input mulai dari bulan keberapa. Dan kemudian kita input masing-masing jumlah tanaman. Untuk tanaman dataran rendah kita ada cabai, tomat, semangka, dan debu. Sedangkan untuk dataran tinggi kita ada stroberi, kopi, wortel, dan kentang. Setelah itu kita input luas lahan tanaman. Kemudian diproses akan di-generate persen kelembapan awal, curah hujan, dan juga temperatur. Kemudian akan diproses pengolahan persen kelembapan awal menjadi persen kelembapan aktual. Setelah itu kita periksa untuk hasil persen kelembapan, apakah hasilnya itu masih kering atau sudah ideal atau jenuh. Jika persen kelembapan masih menunjukkan tanah tersebut kering, maka air akan ditambahkan. Kemudian hasil dicatat ke dalam Excel. Hasil tersebut berupa volume per meter kuadrat, air yang dibutuhkan, status sistem irigasi apakah tertutup atau terbuka, dan juga volume untuk lahan. Jika persen kelembapan menunjukkan tanah tersebut ideal atau jenuh, maka sistem irigasi tersebut akan tertutup. Kemudian kita periksa apakah data harian sudah cukup untuk sebulan. Jika masih belum cukup untuk sebulan, maka proses akan diulang dari proses pengolahan persen kelembapan awal menjadi persen kelembapan aktual. Sedangkan jika data harian sudah cukup untuk sebulan, maka kita periksa lagi apakah data bulanan yang dibutuhkan sudah ada. Jika data yang dibutuhkan masih belum ada, maka kita ulang lagi prosesnya dari pengolahan persen kelembapan awal menjadi persen kelembapan aktual. Sedangkan jika data bulanan yang dibutuhkan sudah ada, maka akan diproses data akhir disusun dan ditunjukkan pada output. Kemudian di sini kita akan memilih output ditunjukkan pada Excel atau ringkasan terminal. Jika iya, maka output tersebut akan disusun dalam Excel. Kemudian selesai. Dan jika tidak, maka akan langsung selesai dan tidak ditunjukkan pada Excel. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pemodelan, sistem integrasi bawah tanah berbasis soil moisture mampu memantau dan mengatur kelembapan tanah dengan lebih efisien. Model dapat menentukan volume irigasi harian berdasarkan perubahan kadar air tanah serta kebutuhan spesifik tanaman dan jenis tanah. Irigasi hanya aktif ketika kadar air aktual turun melewati batas kritis yang ditetapkan. Volume air yang diberikan bersifat dinamis sehingga menyesuaikan dengan defisit air harian, cuaca, karakteristik tanah serta kedalaman akar. Batas maksimum laju aliran dibatasi 5 liter per meter kuadrat per harinya. Dengan hasil simulasi menunjukkan bahwa model ini adaptif, mampu menjaga kelembapan tanah mendekati ideal serta efisien dalam penggunaan air. Saya akan menjelaskan mengenai program dari kelompok kita. Pertama tentang simulasi kelembapan aktual dan status tanah. Model ini dimulai dari fungsi hitung KA yang merupakan mesin untuk memprediksi dinamika air tanah harian. Fungsi ini menghitung kebutuhan air tanaman dari data cuaca, kemudian mengimbangkannya dengan hujan yang diterima, lalu menghasilkan perubahan kandungan air atau data KA yang realistis. Dari KA akhir kemudian diinterpretasikan menjadi 3 status kunci. Jika KA di bawah batas bawah, maka statusnya kering dan irigasi dibuka. Jika KA di atas batas atas, maka statusnya jenuh dan saluran irigasi tidak perlu dibuka. Dan di antara kedua batas tersebut, terdapat status yaitu ideal, di mana status ini menjadi dasar semua keputusan irigasi. Lalu bagian kedua adalah logika irigasi dan kontrol volume. Keputusan irigasi dieksekusi oleh fungsi hitung volume, yang logikanya sangat tegas. Irigasi hanya buka jika statusnya kering dan KA aktualnya itu lebih kecil daripada batas bawah tanah tersebut. Baru volume yang dihitung bertujuan untuk menutup defisit air dengan formula berbasis selisih delta K, kedalaman akar, dan faktor tanah. Poin paling penting di sini adalah kontrol volume melalui clamping yang diterapkan secara ketat. Volume irigasi harian per meter persegi diatur maksimum 5 meter melalui fungsi min agar untuk mengunci total konsumsi air lahan dalam kisaran yang direncanakan dan memastikan efisiensi serta resiko kelebihan air. Lalu pada bagian ketiga adalah strategi output data. Untuk output data, kami memilih untuk hybrid accelerator dengan mengembangkan Pandas dan OpenPXL. Pandas digunakan sebagai penulis data massal yang efisien, bertanggung jawab untuk mengambil data frame hasil simulasi dan menuliskannya ke berbagai sheet secara cepat. Setelah itu OpenPXL mengambil alih sebagai penata gaya yang berfungsi memuat ulang file yang sudah ditulis Pandas dan menerapkan style yang vital, menghitung lebar kolom yang secara otomatis, memberi warna fill pada header, serta mengangkat semua data. Kombinasi ini membersihkan hasil output yang cepat dan akurat. Selain output kita yang menggunakan Excel, ada opsi lain jika pengguna tidak memiliki Panda, yaitu pada hasilnya akan ditampilkan secara langsung pada terminal. Berikut adalah hasil tes run dari code kita. Pada hasilnya akan ditunjukkan berupa volume lahan, volume tanah, volume tanaman, volume per meter kuadrat, dan juga hari kering pada bulan tersebut ada berapa saja. Lalu untuk tabel yang bulanan akan ditunjukkan yaitu KA-nya, status daripada tanah tersebut, apakah irigasi dibuka ditutup,
volume yang dibutuhkan untuk hari tersebut berapa, volume total, baru akan menunjukkan data-data harian seperti suhu pada hari tersebut kapan, curah hujan, lalu ada faktor radiasi dan juga kecepatan angin. Sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang.